Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Eropa dan selamat siang waktu Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, belajar fisika dalam dunia perkapalan. Nama saya Diza Febrina. Selaku moderator hari ini akan menjelaskan sedikit apa itu Rafflesia Foundation sebelum membuka acara. Rafflesia Foundation adalah platform belajar terkhusus untuk anak-anak daerah untuk improve know-how, baik itu di bidang karir dan juga bidang pendidikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pemaparan materi dari pembawa materi kita hari ini, Abdul Hafid Muhammad STBN MSc. Beliau merupakan alumni ITS, double degree, dan juga alumni Hochschule Wismar dengan jurusan manajemen maritim. Dan sekarang sedang berkarir di luar negeri. Kepada Pak Hafid, untuk materinya, waktunya saya persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Isdiza yang sudah mengundang saya dalam acara seminar kali ini. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Saya akan share screen untuk presentasi saya. Hmm, Untuk presentasinya, apakah terlihat teman-teman semuanya? Oke, ya, baiklah. Dalam seminar kali ini kita akan belajar teknik dasar fisika dalam dunia perkapalan ya, di mana kalau kita lihat dalam dunia perkapalan itu banyak sekali bidang-bidang ataupun teknik-teknik fisika yang bisa kita terapkan, di mana kalau kita belajar di SMP, di SMA ataupun di kuliah nanti juga menerapkan banyak sekali teknik-teknik fisika yang nantinya di dalam dunia pekerjaan atau di dunia perkapalan waktu bekerja bisa digunakan atau diimplementasikan. Nah, kali ini kita akan coba kupas salah satu teori di mana dalam teknik fisika itu sangat terkenal atau sangat populer eh, dalam dunia perkapalan. Ya, baiklah, nama saya Abdul Hafid Muhammad. Saya adalah teknik sistem perkapalan alumni dan juga alumni dari Hochschule Wismar, yaitu di manajemen operasional kapal. Ya, dalam presentasi kali ini atau seminar kali ini kita akan belajar lebih santai, jadi tidak terlalu menjurus ke rumus-rumus atau ke apa, ke perhitungan dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kita akan mengenal lebih dekat bagaimanakah untuk tipe perkapalan itu gimana? Nah, untuk tipe perkapalan itu, tipe-tipe kapal itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh kapal tradisional. Ya, ini adalah gambar yang saya ambil dulu waktu saya ke Yunani. Di sana ada sebuah kapal tradisional yang dimana untuk menggerakkannya itu kita butuh banyak sekali orang atau manpower. Dan nantinya kita dayung semuanya untuk kapal itu bergerak. Dan di situ juga ada salah satunya adalah layar yang membantu kapal untuk melaju dengan menggunakan angin. Ini adalah namanya adalah kapal Trimere Olympian, salah satu kapal tradisional tertua yang dibangun di Yunani. Kemudian kalau kita lihat juga ada tipe kapal yang kita punya yaitu KRI Bimasuci, yaitu kapal latih untuk TNI Angkatan Laut. Ya, ini adalah kapal yang bersandar di Jermani dulu waktu berkunjung untuk misi diplomatik ke Jermani, yaitu KRI Bimasuci. Dan kebetulan kita bisa berkunjung ke sana, kita bisa melihat bagaimana sih kapal latih yang kita punya itu seperti apa, dan sungguh luar biasa untuk KRI Bimasuci ini. Dan di sini nanti kalau apa teknik fisika juga diterapkan di sini, bagaimana eh, kapal itu bergerak menggunakan angin, kapal itu mengapung, kapal itu apa belok dan lain-lain sebagainya. Ya,
Selain kapal-kapal tradisional, kita juga bisa melihat tipe-tipe kapal yang lebih komersil atau ke arah tourism. Di mana kalau kita lihat di sini ada kapal passenger atau cruise ship, kapal pesiar yang sangat luar biasa besarnya, dan itu kalau kita lihat seperti hotel mengapung lah, ya kita bisa berwisata di sana juga. Nah, dan kita juga memiliki kapal dengan tipe apa? Bulk atau komponen kontainer, tanker dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini salah satunya adalah kapal bulk yang mengangkut muatan-muatan berbasis green, curah seperti itu ya, kalau kita bahasa Indonesianya. Dan kita juga bisa melihat di samping sini ada kapal eh, apa sailing boat, yaitu atau kapal yacht yang digunakan untuk wisata atau tourism seperti itu. Dan ini adalah sebagai motivasi bagaimana nanti kalau kita belajar fisika lebih dalam atau menguasai ilmu-ilmu fisika, kita bisa terapkan di dalam dunia perkapalan nantinya. Nah, kalau kita lihat juga kalau misalkan di dalam perkapalannya sendiri itu tidak hanya dalam bentuk lambung kapal atau struktur kapal, tapi kita juga melihat bagaimana implementasi fisika itu nanti bisa diterapkan di dalam eh, sistem perkapalannya itu sendiri. Seperti misalkan di mesinnya. Di mesinnya itu banyak sekali ilmu ilmu fisika yang bisa diterapkan, seperti misalkan bagaimana cara menghitung combustionnya atau proses pembakarannya itu seperti apa, bagaimana desain untuk besaran dari mesinnya untuk menggerakkan kapal itu seberapa powernya seperti itu. Dan kita lihat juga kita bisa melihat ada di sini sistem kelistrikannya itu seperti apa. Ya, kalau kita bisa dalami lebih lanjut sistem kelistrikannya itu bisa menerapkan fisika, misalkan ada tegangan tinggi, tegangan rendah itu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada apa beberapa eh, untuk mengukur aliran-aliran dari penggunaan bahan bakar seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya juga ada yang kapal di Jerman itu diinstal dengan menggunakan Flettner rotor, di mana dia bisa membantu untuk kapal bergerak. Ini adalah pengganti dari salah satu pengganti dari kapal layar itu atau layar dari kapal ya. Jadi itu bisa membantu kapal untuk melaju 1 2 knot atau 3 knot untuk kapal itu bergerak. Nah, di sisi lain kita juga bisa lihat ini adalah salah satu contoh lambung kapal ya di mana nanti lambung kapal itu sendiri juga menerapkan banyak sekali ilmu fisika seperti apa? Seperti bagaimana cara dia eh, terapung atau bagaimana cara dia menyeimbangkan kalau dia dalam air itu kan tidak ada fondasinya seperti itu kalau kita pelajari. Jadi kalau kita bisa menghitung bagaimana keseimbangan dari kapal itu sendiri kalau misalkan miring ke kanan atau miring ke depan itu kan harus ada ilmu-ilmu fisika yang harus kita terapkan di situ seperti itu. Dan untuk desainnya sendiri juga bisa kita lihat untuk untuk sistem pembakaran, bahan bakar, sistem pelumasan itu seperti apa juga bisa kita pelajari. Nah, saat ini kita masuk ke slide yang eh, pertama yaitu teori fisika yang harus kita pelajari terlebih dahulu lah. Yaitu adalah kapal sebesar itu, kapal segede itu dengan muatan yang sangat banyak, dengan ukuran yang sangat besar dan kita juga membawa beberapa barang misalkan seperti kontainer atau seperti curah atau mungkin saja juga kalau kita lihat di sini ada namanya cruise ship atau kapal pesiar juga mengangkut banyak orang itu bagaimana dia bisa terapung seperti itu. Ilmu fisika apa, teori apa yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, ada yang tahu kira-kira? Kalau misalkan kita lihat itu ada salah satu teorinya adalah hukum Archimedes. Ya, di sini adalah kalau kita bisa lihat adalah teorinya adalah suatu benda itu atau kalau kapal itu terapung di dalam air itu bagaimana? Ya, suatu benda yang sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam fluida itu tersebut atau dalam air akan mengalami gaya ke atas ya. Jadi dia akan memiliki gaya ke atas atau gaya yang mendorong ke atas
atau dalam istilahnya dalam fisika itu disebut dengan buoyancy force yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, teori ini ditemukan oleh lucunya itu ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani yaitu bernama Archimedes. Ya, dia itu menemukannya lucu sekali kalau kita lihat dia itu waktu itu disuruh oleh seorang raja untuk menganalisa apakah namanya mahkota dari yang terbuat dari emas itu apakah asli apa tidak. Nah, dia memikirkan hal tersebut dengan berendam di dalam air. Nah, waktu itu dia terpikir, oh, waktu dia masuk ke dalam air itu ada air yang tumpah di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat dia bisa menyimpulkan bagaimana apa beratnya dia atau dia yang masuk ke air itu akan terasa lebih ringan atau dia ada beberapa tumpahan air yang di situ. Nah, itu dia bisa dianalisa di selanjutnya di slide selanjutnya ini. Ini, nah kalau kita timbang suatu benda, timbang suatu benda itu ya di dalam udara, di udara lah, di udara gitu kalau timbang itu beratnya sekitar misalkan 5 Newton atau 5 kilo. Nah, waktu dia dimasukkan ke dalam air itu waktu ditimbang juga, lah kok lebih lebih ringan, terasa lebih ringan. Nah, dari sini kita bisa melihat itu bendanya ada gaya ke atas yang mendorong eh, benda tersebut untuk menjadi lebih ringan. Nah, gaya ke atasnya itu disebut buoyancy, itu sama dengan air yang tumpah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan beratnya 5 kilo, kita masukkan ke sini, ini ya massa sebenarnya. Kalau dia masuk ke air itu, jadi dia lebih ringan, dia jadi 3 kilo, terasa lebih ringan. Ya, nanti air yang tumpah itu adalah 2 kilo, yaitu adalah gaya buoyancy yang diimplementasikan atau diberikan oleh air tersebut ke bendanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah lebih ke detailsnya. Nah, kalau kita lihat bendanya itu suatu benda yang pecah seperti itu ya, suatu benda yang pecah itu memiliki berat. Nah, beratnya itu kalau kita lihat di sini adalah di gaya diagram gaya-gayanya itu ada berat objeknya. Nah, gaya ke atasnya itu nanti juga diimplementasikan kalau dia masuk ke dalam suatu fluida atau dalam air. Nah, kalau kita lepas bendanya itu dalam free body diagram seperti itu ya. Nah, itu kalau ukurannya sama di sini adalah ini yang di sebelah kanan ini adalah eh, apa? Berat benda yang dipindahkan. Nah, untuk lebih detailnya, ya, kalau misalkan dalam rumusnya itu sendiri seperti apa lah? Kalau eh, apa em, massa bendanya itu adalah diimplementasikan sebagai massa dikalikan gravitasi, nah nanti kalau dia gaya buoyancy-nya itu kan harus sama. Gaya buoyancy-nya itu gaya buoyancy-nya sama dengan massa atau berat benda yang dipindahkan. Nah, jadi kalau dia sama jadi kan volumenya otomatis kan sama. Nah, yang membedakan adalah dari density-nya di sini. Density itu apa adalah eh, massa dibagi dengan massa per volume atau seperti itulah kalau kita bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, kalau massa jenisnya itu lebih rendah daripada dengan fluidanya itu, maka bendanya akan terapung. Nah, kalau dia sama, itu dia nanti akan melayang. Nah, kalau dia massa jenisnya itu lebih rendah daripada dengan massa jenis dari ke airnya, maka dia bendanya akan tenggelam. Nah, seperti itu. Ini adalah teori yang pertama. Jadi kalau tiga tiga bentuk ini bisa diimplementasikan dalam kapal selam. Biasanya digunakan di kapal selam. Jadi kapal selam itu bisa mengapung, bisa melayang, atau bisa tenggelam di di air seperti itu. Nah, terus bagaimana dalam perkapalannya itu sendiri? Nah, kalau kita lihat kapal itu sangat besar sekali. Nah, dia terbuat dari baja, kemudian kalau kita bisa secara lihat itu kalau besi itu kan massa jenisnya lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu bagaimana dia bisa terapung? Makanya dalam desainnya itu sendiri kalau kita lihat kapalnya itu ada rongga di tengahnya itu untuk kargonya itu ya. Dengan rongganya itu sendiri karena bukan
pejal atau solid, jadi dia ada udara di sana. Di dalamnya ada udara. Nah, kalau kita lihat sendiri dalam masa jenis apa udara itu kan lebih rendah daripada air. Nah, dari situlah kapal dengan desain tertentu, dengan desain yang sangat apa sangat detail. Dari situ dia bisa bisa mengimplementasikan gaya buoyancy-nya itu bisa lebih besar daripada eh, massa atau beratnya yang dari kapal itu sendiri seperti itu. Nah, ini kan kalau kapal dalam bergerak ke sana, ke depan, ada yang oleng ke kiri, oleng ke kanan. Itu kalau kita lihat itu karena ada gaya-gaya dari fisika yang diimplementasikan. Kalau kita lihat di sini adalah W, W itu adalah berat kapalnya, titik berat kapalnya. Nah, ini sumbunya sumbu Z dan sumbu Y itu sumbu ke arah horizontal, sumbu Z itu vertikalnya. Nah, kapal itu kan bergerak tidak hanya dalam satu dimensi, dia bergerak dengan 6 dimensi. Ya, ada namanya kalau bergerak ke depan itu kan berrotasi ke depan itu namanya trim. Nah, nah, kalau dia berrotasi ke arah samping kanan ke kiri itu namanya heeling. Ya, jadi di situ atau dia naik turun itu namanya heaving. Jadi bergerak ke atas ke bawah. Kemudian dia ada bergerak ke menghadap kanan kiri itu namanya ada juga namanya pitching dan lain-lain sebagainya yawing gitu ada. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sesi-sesi selanjutnya. Nah, di sini titik 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 apung kapalnya itu adalah di titik B ini. Ini titik buoyancy-nya. Dia kalau bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, dia nanti juga akan mengalami namanya pergeseran titik titik buoyancy-nya dan itu nanti bisa harus kita implementasikan dengan argumen yang lain seperti ada balas sistem yang dia bisa untuk menyeimbangkan kapal ketika bergerak seperti itu. Itu adalah implementasi-implementasi untuk daya apung kapal. Nah, kalau kita bisa lihat di mana kita bisa belajar, misalkan kita ada salah satunya ada di teknik sistem perkapalan, misalkan ada di ITS, ada di Undip, kemudian nanti kalau setelah selesai SMA, misalkan seperti itu, kita bisa melanjutkan ke perguruan-perguruan tersebut, misalkan di Unhas juga bisa Universitas Hasanuddin atau di dimanapun yang bisa mempelajari tentang sistem perkapalan. Nanti teknik fisikanya itu sendiri pasti banyak yang dipelajari di situ. Nah, kalau kita lihat juga nanti di demografi lapangan pekerjaan, kalau ada teman-teman semuanya itu jago fisika, bisa masuk ke dunia perkapalan, nah, di sini demografi lapangan pekerjaannya pun juga sangat tinggi untuk perkapalan, pembangunan kapal. Nah, ada kapal kontainer, ada kapal bak, dan lain sebagainya itu sekarang demand-nya sangat tinggi, request-nya dari dari ship owner itu sangat tinggi. Jadi pembangunan kapal itu sangat besar dan kita bisa mengimplementasikan ilmu apa yang kita pelajari di sana nanti seperti fisika dalam desainnya di galangan kapal misalkan untuk menghitung buoyancy dari kapal itu sendiri itu seperti apa, berat dari kapalnya itu seperti apa nanti bisa diimplementasikan di dunia kerja tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga bisa dipelajari nanti kita bisa detail lagi di sesi-sesi selanjutnya itu kita bisa melihat bagaimana apa pengimplementasian dari renewable energy atau alternatif energi seperti metanol, kemudian seperti biofuel dan lain sebagainya nanti kita bisa juga pelajari ya. Ya, untuk tantangan-tantangannya kalau misalkan ingin kerja di Eropa itu juga banyak. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Dan jadi dari sini kita bisa belajar dulu teori yang pertama yaitu buoyancy, yaitu gaya ke atas kapal itu seperti apa, bagaimana kapal bisa mengapung. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih detail, misalkan dalam di sekolah, misalkan ada fisika, misalkan ada soal ini, soal ini, soal ini, nah, tentang buoyancy atau tentang gaya-gaya yang diimplementasikan waktu dalam suatu benda itu bisa ditanyakan ke kami lewat email atau eh, per chat di sini. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Pak Hafid atas materinya. Sangat
included sekali. Izin Bapak ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin bisa langsung dijawab atau ingin saya bacakan? Izin bertanya, apakah seluruh tenaga fisika menentukan efisiensi energi kapal? Karena saya sedang bersekolah, ada banyak belajar gaya dorong propeller dan stabilitas kapal. Apakah teori ini juga menentukan energi yang ada di kapal? Dan dalam fisika atau faktor fisika apa saja yang menentukan yang harus diperhatikan untuk mencegah kapal terbalik? Boleh silahkan dijawab, Bapak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Nana. Dalam dunia fisika itu dia ada namanya efisiensi ya, energi kapal. Nah, karena saya sedang bersekolah dan banyak belajar dengan gaya dorong kapal dan stabilitas kapal, apakah teori juga menentukan energi yang ada di kapal? Dan dalam fisika atau faktor fisika apa saja yang harus diperhatikan untuk mencegah apa kapal terbalik? Nah, ini untuk mencegah kapal terbalik itu kan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kalau bisa saya share lagi di mana share-nya? Share screen. Ini apakah saya sudah share screen? Belum ya. Ya, dari sini kalau kapal itu terbalik atau misalkan untuk mencegah terbalik itu ada namanya sistem ballasting. Nah, jadi kita waktu kapal itu loading atau unloading itu dia harus apa tahu atau di situ ada namanya port master atau port kapten ya di mana dia bisa mengatur muatannya. Dari situ dia muatannya harus taruh di sini sehingga titik berat dari kapal itu harus sesuai dan tidak bergeser sejauh apa yang telah ditentukan seperti itu. Jadi kita harus menghitung titik berat kapalnya itu di mana, titik daya ke atasnya itu di mana, buoyancy force-nya itu di mana. Nah, itu kita harus tahu dengan muatannya seberapa. Nah, misalkan kalau kita oh kapalnya agak miring ke kanan. Nah, misalkan seperti itu, kargonya lebih berat di kanan. Nah, kita harus mengisi yang di sebelah kiri atau bisa diisi dengan balas, misalkan seperti itu. Ya dari sistem balasnya itu di kapal itu ada namanya sistem balas. Dia bisa balas tank, dia bisa mengindikasi kapal itu atau mencegah kapal itu untuk bergerak terbalik ke kanan atau ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk efisiensi dari kapal itu, kalau kita bisa lihat banyak sekali dalam proporsi kapal itu namanya ada. Kalau kita bisa lihat dari pertama itu ada namanya efisiensi dari mesinnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari mesin itu powernya atau tenaganya itu dikirim ke propeller, itu kan ada namanya shaft efisiensi. Kalau dia misalkan ada gearbox, kemudian dia ada power take off, dari situ untuk shaft generator seperti itu. Nah, itu nanti dia juga ada efisiensinya sendiri. Nah, setelah itu dari gearbox itu dari shaft generator itu pasti nanti dikirim ke propellernya itu ada delivered power atau gaya apa power delivered power betul. Kemudian di situ ada namanya propeller efisiensi. Nah, dari situ sendiri juga ada setelah dikalkulasi dengan shift persisten tahanan dari kapal itu nanti juga ada namanya apa efektif relatif efisiensi sama juga ada namanya eh, propulsion coefficient lah namanya. Jadi dia ada shaft efisiensi, kemudian ada propeller efisiensi, kemudian dari efisiensi dari hal itu sendiri, efisiensi dari hal. Karena kalau kapal itu bergerak ke depan itu pasti akan ada hambatannya. Nah, hambatannya itu dengan propeller yang kita punya, dengan tenaga yang kita punya itu apakah ada match atau tidak itu ada namanya efisiensi dari halnya itu sendiri. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di sesi-sesi selanjutnya untuk teori propulsi kapal. Kalau misalkan ada pengen lebih jelas tentang desain kapal, propulsi dari kapal, itu kita bisa jelaskan sendiri. Karena tipe-tipe propeller itu sendiri juga banyak. Ada yang propeller dengan down 3 dan downnya ada 4 itu memiliki efisiensi yang berbeda. Nah, tapi yang perlu diingat dari sini bahwa eh, efisiensi dari bahan bakar itu yang masuk ke kapal itu harus eh, pasti paling maksimal dari engine efisiensi itu pasti maksimal 45 persen dari fuel yang masuk seperti itu. Nah, mungkin sudah menjawab.
dari pertanyaan Mbak Nana atau misalkan ada klarifikasi bisa dijelaskan atau ditanyakan lebih lanjut. Oke, terima kasih jawabannya Pak Hafid. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan juga. Kebetulan waktunya tinggal tersisa 4 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Em, Baik itu tentang pendidikan di luar negeri dalam dunia perkapalan ataupun karir. Hmm, Sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Untuk teman-teman nih yang ingin, jika nanti masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menulis email ke email kami. Oh, ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi. Mohon maaf, ini tinggal 3 menit lagi. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri? Ya, dari sini ya memang kita perlu untuk aktif sekali mencari informasi yang ada di luar negeri. Misalkan khususnya di Jerman itu sendiri menyediakan banyak sekali beasiswa untuk kuliah di luar negeri, misalkan untuk bachelor S1 atau untuk S2. Nah, kalau misalkan dari SMA itu banyak sekali dari beasiswa dari DAAD, kemudian dari kalau sudah misalkan masuk ke Jerman sendiri, ke universitasnya sendiri itu ada banyak dari universitas sendiri itu menyediakan beasiswa-beasiswa yang bisa digunakan untuk apa sekolah di sini. Tapi kebanyakan mungkin tidak full funded, tidak beasiswanya tidak full, tapi untuk misalkan dari semesternya itu berapa itu dibiayai dari sana untuk dapat tambahan untuk biaya hidup seperti itu, tapi tidak keseluruhan, misalkan 30% atau 40% biasanya dapat dari universitas. Tapi kalau misalkan dari DAD misalkan seperti itu ya itu biasanya untuk beasiswa full funded, atau dari Erasmus Mundus itu juga ada namanya beasiswanya. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita harus sering lihat informasi yang ada di sana dari kampusnya sendiri itu, ya untuk ke Jerman khususnya biasanya bahasanya, atau mungkin ke Jepang itu juga mungkin perlu ada bahasa juga ya. Itu untuk bahasa dari SMA silakan dipersiapkan karena itu sangat penting untuk memperoleh informasi lebih lanjut untuk daftar beasiswanya atau untuk daftar aplikasi di universitas tersebut seperti itu. Tapi kita bisa kupas tuntas lagi nanti step-step untuk ke luar negeri, misalkan ke Jerman. Nanti ada narasumbernya juga seperti itu. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sekali karena Zoom-nya telah habis. Jadi acara kali ini kami tutup dan akan semoga ada di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Em, dan juga jika ada pertanyaan boleh DM langsung ke Rafflesia Foundation Instagramnya atau DM langsung ke Pak Abdul Hafid.